In progress. Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan tutorial Odoo saya dan tutorial ini akan menjadi tutorial terakhir dalam series Odoo saya. Untuk tutorial ini kita akan membahas dua modul, yaitu compensation dan payroll. Oke, pertama-tama seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita harus mempunyai tiga modul ini ya. Sorry, maksud saya dua modul ini, yaitu Odoo 16 Payroll Accounting dan Odoo 16 Payroll. Oke. Pertama-tama kita harus melakukan user setup. Pada kasus ini saya akan menggunakan dua user, yaitu seorang manager dan seorang employee. Saya akan menjadi sebuah employee yang mempunyai suatu manager yang akan nge-manage semua payment saya. Oke, pertama-tama sebagai manager, kalian login sebagai manager, kalian harus membuat sebuah salary rule kategori. Kalian akan membuat sekitar 8 kategori, atau kalian bisa membuat, atau kalian juga bisa memakai kategori-kategori yang sudah disediakan oleh Odoo, seperti basic, allowance, gross, deduction, net, dan sebagainya. Tapi saya akan membuat berbagai salary kategori custom, yaitu kalau misalnya Anda lihat, ada annual netto, annual PPh, biaya jabatan, dan lain-lain. Oke, untuk bentuknya akan seperti ini kalau misalnya kalian klik. Dan untuk membuatnya kalian cuma harus klik new. Cukup simpel. Oke. Lalu pada Oke, selanjutnya kan akan membuat sebuah salary rule. Oke. Dari semua salary rule kategori ini, kalian akan membuat salary rule-nya mereka. Jadi yang di atas itu cuma kategori, lalu rule-nya sendiri yaitu yang kalian akan buat. Misalnya seperti annual PPh satu. Ini kalian akan membuat sebuah rule, yaitu annual PPh satu dengan kategori PPh satu dan mempunyai amount sekitar ini. Oke, cukup simpel. Lalu kenapa kita membuat kategori? Karena akan ada beberapa yang mempunyai duplikat kategori. Misalnya seperti tunjangan BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Kesehatan. Ini keduanya yaitu BPJS dari mungkin ini tidak kelihatan, tapi ada BPJS. Nah, ini ada BPJS satu dan BPJS 2. Oke, jadi ini untuk sebuah generalisasi ya. Lalu selanjutnya kalian akan memodif net salary. Untuk net salary ini saya menggunakan modif karena net salary yang disediakan oleh Odoo langsung tidak menggunakan apa ya metrik keuangan yang saya buat. Jadi saya akan membuat custom yaitu eh, seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kalian mau ke salary structure. Nah, di salary structure ini kalian akan membuat suatu structure, misalnya salary PT Anda. Nah, pada salary PT Anda, kalian akan memencet ini, add a line. Nah, di add line ini kalian akan menginput semua salary rule yang Anda telah buat, misalnya dari annual netto, PPh, dan sebagainya. Nah, ini penting untuk pada tahap selanjutnya, yaitu payslip. Nah, pada tahap payslip ini kita akan mulai dengan cara membuat suatu employee contract ya. Nah, pada employee contract ini akan seperti ini tampilannya. Nah, setelah Anda buat, tampilannya akan seperti ini. Akan ada contract name, start date, end date, working schedule, monthly wage, dan status. Oke, itu cukup simpel ya. Lalu selanjutnya kalian akan membuat ini, akan klik create. Nah, pada pilihan create ini, kalian akan ditujukan kepada tab ini, yaitu create salary journal. Nah, ini profit account-nya terserah, loss account-nya terserah. Yang penting hanyalah currency dan type ya. Ini type bank, currency-nya IDR. Nah, setelah dibuat, kalian mau scroll down sampai, oh sorry, kalian kan udah lihat ya kalau ini itu running. Nah, saat running, kalian akan bisa melakukan pembuatan payslip. Nah, setelah dibuat, payslip Anda akan terlihat seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat ke user Anda, kalian masukkan deskripsi, kode, dan kontrak.
kontrak yang tadi Anda buat tadi. Nah, nanti hasilnya kalau misalnya Anda login sebagai user Anda akan seperti ini. Ya, nih, sorry, akan saya perlihatkan langsung, yaitu, oke, seperti ini, payroll, buat payslips, cari computation, nah, akan seperti ini. Ya, cukup jelas, cukup mudah. Oke, mungkin eh ini adalah frequently asked question. Saya nggak akan cover ya. Mungkin Anda bisa langsung baca sendiri dari artikelnya. Lalu ini ada bagian penting, yaitu cara import export seperti yang lain. Nah, kalau misalnya Anda lihat di bagian employee ya. Nah, di bagian employee ini kalau misalnya Anda klik contract, lalu misalnya Anda mau import, tapi ini kan nggak ada ya, cuma ada save current search. Kalau misalnya Anda ke employee aja, lalu import. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini kan ada query-nya ya. Nah, query-nya ini kan meminta HR.employee. Nah, cara untuk mengakses import kontrak, kalian cuma harus mengganti employee-nya menjadi kontrak. Seperti ini. Nah, kalau misalnya gambarnya berubah, ini berarti berhasil ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai situ saja. Terima kasih.